Assalamualaikum guys, Sampurasun. Guys, Ini episode pertama Gudang Misteri dan perkenalkan, gua Munir Fikri. Di episode pertama Gudang Misteri ini akan ada satu narasumber pertama, dan kita sambut Akang Edi Abdurrahman, bener ya? ya, Nah, apa Kang cerita horornya Kang? sebelumnya kenalkan nama saya Edi Abdurrahman. Oke. Di sini saya diundang untuk menceritakan pengalaman bisnis atau horor ya. Iya, Di horor. podcast. Podcastnya Apa? Gudang Misteri. Gudang Misteri. Pertama-tama saya juga turut apresiasi dengan adanya konten ini gitu, berupa konten horor di Gudang Misteri, membongkas tuntas misteri-misteri apa yang terjadi dari pengalaman pribadi atau dari pengalaman teman-teman juga yang nanti akan datang ke sini. Karena kenapa Gudang Misteri kita akan mendengarkan curhatan-curhatan dari para narasumber dan menampung, makanya itu Gudang Misteri. Gudang kan tempatnya menampung barang-barang. Nah itu. Jadi ini sudah siap menampung misteri-misteri. Sudah siap dong. Sudah siap dengan pegel-pegelnya badan. Nah, sebelum introduction sedikit aja spill. Kalau dari cerita itu kan sudah banyak tersebar itu berita di media tentang misteri ketuk pintu. Nah, kalau dari semenjak viral pun saya biasa aja gitu, karena ya tidak terlalu banyak memikirkan peristiwa-peristiwa tersebut. Yang diketuk itu siapa Kang? Oh, yang diketuk itu kalau lihat dari berita kebanyakan perempuan. Oke, berarti ya gak tahu. Oke, guys, yang penasaran full ceritanya seperti apa setelah intro berikut ini. Nah guys, kalau misalnya teman-teman juga ingin menjadi narasumber di Gudang Misteri, bisa DM ke Gudang Misteri Official, DM Instagram ya. Lagi ke Kang Edi. Gimana Kang? Coba ceritakan fullnya. Kalau kita lihat di berita-berita itu kan udah pada rame lah beberapa bulan yang lalu di 2024 ya. Sekitar 4 bulan yang lalu. Dari kepolisian itu menyatakan bahwa misteri ketuk pintu itu memakan korban dan lain sebagainya ya, ada kasus pemerkosaan atau gitu kan, itu mah polisi juga udah menyatakan bahwa itu berita hoax. Nah, saya juga mengikuti itu karena kalau saya menjelaskan tentang peristiwa ketuk pintu itu mau ngambil bukti susah. Begitu bukti mau saya ambil, pas begitu kejadian ada ketuk pintu, mau rekam, pas begitu mau direkam nggak ada. Ya ada buktinya ya. Iya, karena kejadian juga tanggung ketika tidur lewat jam 12 malam lah kejadian terjadi di banyak beberapa tempat kan, khususnya di Tasikmalaya. Di mana aja kan tempatnya itu? Oh, kalau di Tasik Selatan itu tempat persinggahan saya kan. Jadi awal-awalnya kenapa saya biasa aja, karena sebelum muncul di berita pun saya sudah lebih dulu kena teror ketuk pintu itu. Nah, ceritain Kang, terornya itu seperti apa sih ketuk pintu itu? Awalnya sih saya anggap itu ilusi atau cuma lah penglihatan gak jelas saya gitu. Ada penampakan. Penampakannya seperti apa? Ada penampakan kan, pertama ada suara dulu. Suara sebelum ketuk pintu. Ada suara kucing. Suaranya sangat imut banget. Aduh, imut kayak siapa ya? Ya nggak tahu lah. kayak jodoh orang kayaknya ya. Ya nggak tahu itu neror ya, suara kucing imut gitu, yang mengemaskan lah. Tapi lama kelamaan ada suara ketukan. Ketuk, tapi bukan suara pintu, itu sebelum kejadian pintu. Ember yang diketuk. Ya, tok tok tok, suara ember suaranya. Suara ember,
suara ember diketok. Saya nggak tahu itu ada orang atau nggak ada gitu di luar. Cek keluar rumah. Tiba-tiba ada penampakan sekilas kucing. Oke. Cuma giginya warna hitam. Suaranya tuh sudah tidak imut lagi. Jadi gimana suaranya? Itu menyeramkan, jadi suara seram. Nah, habis itu udah menghilang lagi, tapi saya gak begitu dipikirin karena apaan itu, cuma penglihatan gak jelas atau saya kondisi lagi capek atau gimana gitu. Cuma perasaan aja. Tapi lama-kelamaan ada lagi kejadian di beda lagi tempat, ada di Tasik ke timur. Tasik wilayah timur itu ada daerahnya, gak perlu sebutkan detail lah gitu. Karena di berita juga udah banyak laporan-laporan. Sempat viral ini ya? Iya, sempat viral. Nah, itu saya pernah singgah di daerah itu. Nah, di tempat yang sudah saya singgahi, tapi tidak semua ya, hanya beberapa. Nah, ada kejadian ketuk pintu itu lagi. Gimana ceritanya, Kang? Nah, itu saya dengar itu dari orang, itu mah gak saya menyaksikan langsung gitu. Gak terjadi terornya kepada saya langsung. Itu cerita dari masyarakat. Katanya itu yang diketok itu rumah perempuan. Perempuan? Iya, janda. Oke. Lanjut. Iya. Nah, pas saya tanya-tanya lagi, ada kejadian apa setelah ketuk pintu itu? Nggak ada. Cuman pas setiap kejadian ada ketuk ke pintu itu mah dilihat nggak ada orang. Yang ngetuk siapa atau pintunya kena angin? Nggak mungkin. Karena ketukannya itu bisa dihitung di setiap kejadian itu. Waktu pertama itu yang berpenampakan kucing yang menyeramkan gitu, suaranya awalnya itu tapi berujungnya menyeramkan. Ketukannya 2 kali kalau saya hitung. Jadi 2 kali ngetuk. Tapi ngetuknya gak tahu berapa kali ya, tok 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 tok. Tok 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 tok. Nah, udah nggak ada. Gitu. Nah, selain di tempat yang tadi, yang kedua, ada lagi kejadian di daerah, masih terjadi di daerah selatan lagi. Banyak amat itu kejadian. Jadi ada 2 tempat di Tasik wilayah selatan juga. Sama itu yang diketuknya pintu rumah janda. Tapi kan nggak logis kalau janda mudanya, logis lah gitu. Iya, logis lah kalau janda muda. Oke, lanjut. Udah tua itu. Mau ngapain gitu. Sama, begitu dilihat gak ada orang. Ini memang kejadian ini kan bisa meresahkan warga, karena kejadiannya pun di tengah malam, dikira malam bukan. Di jam berapa kan kejadiannya kira-kira? Jam 12. Jam 12. Pas malam hari. Kejadian itu bersifat kayak teror gitu. Saya kurang mengerti lah hal-hal mistis gini, cuman sering kejadian. Atau kalau saya tanya sama orang yang sudah mengerti, mereka juga belum menemukan titik temu yang jelas gitu. Ini ada apa maksudnya? Kan itu kan sempat viral tuh, pasti kan polisi ataupun media ya, itu mencari latar belakangnya seperti apa. Nah, yang Kang Edi temukan itu seperti gimana latar belakangnya? Apakah sudah ada juga atau gimana? Sudah ada. Oh, sudah ada. Oke. Apa nih kira-kira latar belakangnya? Latar belakang gimana misalkan? Ya misalkan itu kan kejadiannya ketukan misterius ya. Misalnya latar belakangnya kayak saya pernah dengar juga di cerita orang teman-teman ya. Bahwa akhirnya ketukan misterius itu si Poci yang melakukannya, jadi yang jadi tersangkanya. Dengan latar belakangnya misalnya ada beberapa 3 hari yang lalu temannya meninggal misalnya. Kan bisa kan ada bisa disebutkan kalau kasus yang
terjadi di itu ya, yang dari pocong itu. Jin korinnya atau jin yang menyerupai. Ya. Nah, kalau yang ini nih latar belakangnya seperti apa? Kalau yang ini latar belakangnya ada dua. Oke. Ada sosok seperti kuntilanak. Saya bilang seperti itu memang kuntilanak gitu kelihatannya. Kuntilanak. Penampakannya itu. Poci juga ada. Pocong. Lebih yang bahasa Sunda. Itu terjadi di beberapa tempat. Sama itu sebelum dari itu setelah kejadian nutup pintu, saya lihat langsung juga pernah. Apa nih? Lihatnya seperti apa sosoknya? Ya itu yang loncat-loncat. Tapi nggak loncat-loncat. Kayak terbang itu majunya. Kan yang ada dalam bayangan saya pocong itu lompat-lompat. Iya, ternyata terbang ya. Enggak, gini. Seperti jalan kayak pakai sepatu roda lah. Ya. Terus ada apa lagi? Ada kuntilanak. Kalau kuntilanak itu cuma lewat. Ada yang jalan, ada yang lewat di depan saya. Ada juga yang gelantung di pohon rambutan. Oke, gimana tuh ceritanya yang bergelantungan di pohon rambutan? Nih, malam baru pulang dari teman. Malam itu lewat jam 12, kejadiannya hampir setengah 1 lah, setengah 1 malam. Jalan pakai motor, lampu motornya kan motor lama ya, lampu depannya kurang jelas gitu. Cuman saya bawa senter buat antisipasi. Sorry Kang, motong. Gambaran si tempat itu seperti apa Kang? Kalau gambaran si tempatnya itu kan pinggir jalan biasa. Tempat kalau siang itu ramai. Ramai, ada lalu lalang orang beraktivitas, ada mobil lah macam-macam. Cuman saya keluarnya itu memang dari tempat yang hutan, katakanlah hutan lah. Dari hutan, habis dari situ malam karena pulang dari teman, lagi mengendarai motor, tiba-tiba saya sekilas ada kelihatan di atas itu ada yang gelantung warna merah. Warna merah. Saya kira itu, saya sempat marah di situ. Turun dari motor, kirain ada teman saya lagi main-main lah ke saya. Ngeprank gitu. Karena nggak besar juga gitu yang gelantung itu warna merah. Rambutnya ke depan. Turun dari motor, ambil senternya senter HP. Senter HP, lihat ke atas. Kalau ini teman saya ngeprank, harus ada tali lah, pakai tali lah kalau gelantungan gitu. Ini nggak ada talinya. Di luar ekspektasi ya? Iya, di luar ekspektasi. Muring kakta bulu punuk, bulu apa ini? Merinding bulu domba. Ya, merinding gitu. Merinding ya posisi saya. Habis turun itu kirain teman saya gitu mau jahilin saya gitu ngeprank. Ternyata itu nyata. Terus gimana? Gerak. Setelah gerak terbang. Jadi anginnya itu kelihatan ke menghibas daun. Hibas daun. Aduh, maaf ya, saya bahasa Indonesia kurang. Kenapa nggak diminta nomor WhatsApp-nya aja kan atau Instagram-nya gitu? Ya kan hantu-hantu sekarang itu kan modern, canggih-canggih, bisa nge-hack juga gitu. Mungkin ini hantunya belum milenial lah. Masih kolonial gitu. belum jadi gadget ya. Belum gadget ya. Gak tahu sekarang lah. Udah lama gak ketemu lagi gitu. Terus karena itu juga kesengaja. Kalau disengajain mah takut saya. Ada lagi nggak Kang ceritanya? Ada. Gimana? Kalau setelah itu yang putih lagi. Cuman, sebelum ke yang putih itu kan kuntilanak. Naik kuntilanak. Itu mah jalan di tempat ini. Di studio ini? Iya. Gimana ceritanya?
Kan sebelum buka studio di sini kan, saya tidur di sini. Oke, terus? Tidur lewat malam, teman-teman udah pada pulang, saya sendirian di sini. Jam berapa ini kejadian? Ini kejadiannya lewat jam 12 juga. Jam 11 malam. Ya, jam 12 malam. Di depan, ini di depan, saya lagi tidur. Kan kelihatan. Nah ini apa namanya itu? Lembar aroma itu. Ventilasi. Ya ventilasi. Kelihatan. Kirain yang gerak-gerak itu daun pisang. Masa daun pisang nyampe atas, atau daun pisang sebelah sana gitu. Daun pisang yang sudah kering, keraras lah kalau kata orang Sunda. Kok gerak-gerak gitu. Besar. Tingginya ya hampir di atas saya. Nah, 2 meter? Di atas 3 meter? 2 meter lebih. 2 meter. Kalau 3 meter belum. Gak nyampe 3 meter lah. Apaan itu? Kirain daun. Pas dilihat di jelas itu jalan. Itu kejadiannya kapan sih itu? Hampir 1 minggu yang lalu. Berarti sebelum pembangunan kan podcast ini ya? Sebelum ini dibuat. Tapi posisi saya sudah ada di sini belum sih? Udah. Oh udah. Mau merencanakan ini mau podcast. Oh oke. Tamunya yang datang itu tamu mistis gitu, tamu horor juga. Ya lanjutkan ya. Ini kok ngikutin terus gitu ke penampakan kayak gitu. Dilihat jalan ngilang. Ngilang. Itu ceritanya. Nah, di tempat ini juga sebelum kejadian ada kunti itu. Ada ketuk pintu pernah terjadi. Nah, itu gimana ceritanya? 2 orang saksinya, cuman sekarang nggak bisa hadir katanya lagi ada kerjaan di ya lagi kerja lah. Ya. Saya lagi tidur malam, sama kejadiannya itu jam 12 malam. Ada suara ketuk pintu nih dari sebelah kanan. Apa bukan ketuk pintu yang ketok, tapi bukan ke pintu, ke tembok. Oke. Posisi ini kan kalau nggak salah lahan kosong ya? Oh, di belakang kok sebagian kosong, sebagian kandang ayam. Oke. Di belakang, kalau di belakang kebun lah, kosong kan, kosong. Yang ketuk, nah dari sebelah kamar itu yang dekat WC ini yang kosong. Aduh, ini posisi saya strategis. Ya. Posisi pas saya strategis. Di hadapan bapak gitu. Oh. Itu kejadian. Ya kalau sekarang bisa halau karena ada teman nih. Ya tahu kalau sendiri. Oke. Saya kan sendiri sih. Ketuk, saya ikutin. Ketuk, siapa tahu kan di sini ada orang, saya kenal juga orang kalau yang ngelola kebun di belakang. Tapi kalau malam jarang ke sini, pulang ke rumahnya gitu. Ya. Saya kirain malam lagi kontrol kandang ayam atau nggak tahu lagi ngapain. Saya ketuk lagi di sini. Ada. Jawab lagi dari belakang, ketuk lagi. 2 kali kejadiannya. Oh, berarti cuman saya ketuk 1 kali jadi 3 kali sama saya gitu. Oke. Ya. Gak ada. Nah itu saya masih berbaik sangka gitu, gak menyangka makhluk yang aneh-aneh gitu ya, orang di belakang gitu. Tapi kan kejadiannya malam. Ya siapa tahu malam juga ada orang. Saya belum mandi ini di kamar mandi yang belakang. Yang ini belah kiri saya. Selagi mandi, ya, ketuk pintu belakang. Dia pergi ikut mandi, Pak. Ya. Ya kalau yang ikut mandinya mau apa nggak apa-apa gitu. Ya, tempelin poster Agnes Monica aja. Cuma kebiasaan apa? Kejadian 2 kali sama, tapi peristiwanya 1 malam itu. 1 malam itu kejadiannya pindah dari sini langsung pas waktu saya mandi langsung mandi ke sini kejadian lagi. Jadi 4 kali ketuk. Oke, saya tahu latar belakang. Saya tahu latar belakangnya kenapa Anda diketuk terus. Kenapa nih? Karena Anda sendiri, Pak, dia kasihan. Ingin nemenin Anda, Pak. Jangan yang gitu dah. Oke, lanjut. Ya, kejadian habis mandi
udah selesai dari situ bisa tidur, cuman ya tidur juga ya sedikit horor karena ada kejadian itu, saya main musik lah biar gak kesepian gitu. Di hari berikutnya saya bilang sama ya ada tim kerja saya gitu, kalau kerja ada teman tidur di sini sendiri, saya lagi keluar. Ada kegiatan di luar, dia tidur di sini juga. Sama ada kejadian di depan di sini di pintu itu mah. Kejadiannya gimana? Kejadian kata beliau itu tidur di sini betul. Ada kejadian yang sama ketuk pintu. Teror ketuk itu. Tuh, tapi pas di pintu di depan dibuka nggak ada orang. Ya tahu saya belum sempat tanya berapa kali kejadiannya ketuknya gitu. Kalau yang saya kan 2 kali. Nah, kalau yang di tempat ini 2 kali jadi 4 kali ketuk. 2 kejadian. Satu lagi dapat gelas apa dia Pak? Dapat gelas. Oh. Kan 2 kali tuh? Iya. Yang ketiga dapat gelas dia. Betul. Oke, gimana ada lagi? Ada lagi banyak sih ini. Jangan diceritain sekarang dong. Nanti kita lanjut. Biar teman-teman request lagi. Kang Edi lagi dong. Nah itu Pak. Kan biar Anda juga punya fans gitu. Ya gak perlu banyak fans ya, yang penting ada yang mau jadi teman hidup aja. Oke. Nanti DM Gudang Misteri aja siapa yang pengen jadi teman hidupnya Kang Edi ya. Mungkin ya kalau misalnya dilihat dari latar belakangnya itu kan ketukan pintu semua ya Kang ya? Ya ketuk pintu. Apakah dia kedinginan, apakah kehujanan gitu kan? Kalau posisi di luar mungkin kedinginan ya. Iya kan secara logikanya kan seperti itu ya. Secara logikanya gitu. Mungkin kedinginan dan tahu Kang Edi di sini sendirian mungkin pengen meluk gitu. Kalau ya janganlah. Oke. Mendingan cuma hidup aja yang bener ya. Iya. Sosok manusia asli ya. Itu jangan teror. Iya bener. Oke. Ya. Gitu dulu guys di episode pertama Gudang Misteri kali ini. Jangan lupa di subrek Gudang Misteri. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Edi. Sama-sama ya.